Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan acara Fikreatif Membaca. Kita akan masih melanjutkan pembacaan buku Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar dan diterbitkan oleh Kiswah Media dalam versi bahasa Indonesia. Untuk pembacaan tokoh berikutnya, kita akan membacakan profil singkat sahabat bernama Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Ia adalah Thabit bin Qais bin Syammas bin Zuhair bin Malik bin Imri'il Qais bin Malik bin Tha'labah bin Ka'ab bin Khazraj al-Ansari al-Khazraji. Ia memiliki nama kunyah Abu Muhammad. Menurut versi yang lain, ia memiliki nama kunyah Abu Abdurrahman. Penulis buku ini tidak menemukan tentang waktu kelahirannya. Ayahnya bernama Qais bin Syammas al-Khazraji. Ia meninggal dunia pada masa jahiliyah. Adalah salah seorang di antara kalangan yang menggolongkannya dalam generasi sahabat Nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Ibunya bernama Kabsyah binti Waqid bin Amr bin Amir bin Zaid al-Khazrajiyah al-Ansariyah. Ia menjumpai masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas berbaiat kepada beliau dan kemudian masuk Islam. Thabit bin Qais termasuk sahabat Nabi SAW yang senior dan termasuk di antara pemuka kaum Ansor. Ketika hijrah ke Madinah, Nabi SAW mempersaudarakannya dengan Amir bin Abu Bukair. Menurut versi yang lain, ia dipersaudarakan dengan Ammar bin Yasir. Namun versi yang pertama lebih valid menurut penulis buku ini. Ia tidak ikut di dalam perang Badar, namun terlibat dalam perang Uhud dan berbagai peristiwa penting yang lain setelahnya, serta mendapatkan musibah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Thabit bin Qais terlibat dalam perang Muraisi dan kaum muslimin meraih kemenangan. Sementara kaum wanita dari Bani Mustalik ditawan dan Juwairiyah binti Harith bin Abi Dirar menjadi bagian yang didapatkan oleh Thabit bin Qais dan Abdullah bin Umar. Keduanya pun mengisyaratkan pembebasannya dengan dana sebesar 9 uqiyah emas. Juwairiyah kemudian meminta dana pembebasannya kepada Rasulullah SAW. Beliau pun membayar pembebasannya, lalu beliau menikahinya. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa maharnya berupa pelepasan setiap tawanan dari Bani Mustalik. Menurut versi yang lain, maharnya berupa pelepasan 40 orang dari kaumnya. Thabit menekuni bidang penulisan hingga ia tercatat sebagai salah seorang di antara juru tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat utusan-utusan mendatangi beliau, Thabit menuliskan surat untuk mereka tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam dan sebagian ketentuannya. Thabit bin Qais menulis surat untuk utusan Tumalah, surat utusan untuk Hadan, surat utusan untuk Aslam, dan yang lainnya. Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu juga dikenal sebagai khatib yang fasih dan lugas. Dengan keahlian inilah ia dikenal di antara kaumnya hingga ia dikatakan sebagai khatib Ansor. Manakala utusan Bani Tamim mendatangi Rasulullah SAW, dan mereka membanggakan khatib dari kalangan mereka itu, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Thabit agar berdiri untuk menyampaikan orasinya dan menyuruh Hasan agar berdiri dan melantunkan syairnya. Setelah mendengar dua sahabat Nabi ini, pemuka mereka, yakni Aqra' bin Habis, berkata, "Aku bersumpah bahwa benar orang ini mendapat anugerah. Khotibnya benar-benar lebih unggul daripada khotib kami. Penyairnya benar-benar lebih unggul daripada penyair kami. Dan suara mereka jauh lebih merdu daripada suara kami." Setelah itu, ia pun disebut sebagai khatib Rasulullah SAW, sebagaimana Hasan disebut sebagai penyair Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait jaminan surga dan keutamaan beliau, diriwayatkan dari Anas bin Malik ketika ayat ini diturunkan, yakni surat Al-Hujurat ayat kedua, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi." Thabit bin Qais ini tengah duduk di rumahnya. Kemudian ia mengatakan, "Aku termasuk penghuni neraka," kata dia. Ia pun tidak menemui Nabi SAW dalam beberapa waktu. Hingga kemudian Nabi SAW bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Hai Abu Amr, ada apa dengan Thabit? Apakah ia sedang sakit? Kok nggak pernah kelihatan?" gitu kira-kira. Ia pun menjawab, Sa'ad bin Mu'adz,
ia memang tetanggaku, namun aku tidak pernah tahu ia mengeluh, kata Sa'ad. Kemudian Anas melanjutkan, Sa'ad pun mendatanginya dan menyampaikan kepadanya tentang perkataan Rasulullah SAW. Thabit pun mengungkapkan, ayat ini turun sementara kalian tahu bahwa aku termasuk orang yang paling tinggi suaranya di antara kalian terhadap Rasulullah SAW. Maka aku termasuk penghuni neraka, kata dia. Setelah mengetahui jawaban Thabit bin Qais ini, Nabi SAW kemudian bersabda, sesungguhnya ia termasuk penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Hal ini dikatakan di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3417, dan Sahih Muslim pada hadis nomor 187. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ni'mar rajulu Abu Bakar, ni'mar rajulu Umar, ni'mar rajulu Abu Ubaidah, ni'mar rajulu Usaid bin Khudair, ni'mar rajulu Thabit bin Qais ibnu Syammas. Sebaik-baik orang adalah Abu Bakar, sebaik-baik Umar adalah Umar, sebaik-baik orang adalah Abu Ubaidah, sebaik-baik orang adalah Usaid bin Khudair, sebaik-baik orang adalah Thabit bin Qais bin Syammas. Diriwayatkan dari Atha al-Khurasani dari anak perempuan Thabit bin Qais bin Syammas telah memaparkan pembicaraan yang cukup panjang bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Thabit bin Qais, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ta'ishu hamidan wa tamutu syahidan wa yudkhilakallahul jannata bisalam. Kamu hidup terpuji, kamu mati syahid, dan Allah memasukkan engkau ke surga dengan selamat. Thabit bin Qais kemudian gugur sebagai syahid di dalam pertempuran perang Yamamah. Hadis ini dirujuk pada Al-Mustadrak, Al-Mu'jamul Kabir, dan Majmu' Az-Zawaid. Thabit radhiyallahu ta'ala anhu terlibat dalam peperangan melawan kaum yang murtad pada masa Abu Bakar. Ia bersama pasukan Khalid yang diberangkatkan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Namun Allah telah mentakdirkan bahwa ia gugur sebagai syahid sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ia gugur sebagai syahid pada pertempuran Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa dalam pertempuran ini ia tampil dengan gagah berani dan kesatria. Diriwayatkan pula bahwa setelah wafat ia mendatangi seseorang dari kaum muslimin dalam mimpinya, lantas menyampaikan beberapa wasiat kepadanya. Orang itu kemudian memberitahunya kepada Khalid, yang lantas menyampaikan kepada Abu Bakar, yang kemudian melaksanakan wasiat-wasiat tersebut. Sampai dikatakan, kami tidak mengetahui ada seorang pun yang berwasiat setelah wafatnya dan wasiatnya kemudian dilaksanakan selain dia. Penulis buku ini setelah melakukan penelitian dan mencermati menemukan adanya referensi yang menyebutkan 3 orang istri Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana disebutkan, ia juga memiliki 6 anak laki-laki dan 1 orang perempuan. Yang pertama, istri Thabit bin Qais adalah Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul al-Ansariyah al-Khazrajiyah. Dari pernikahan ini, ia mempunyai anak bernama Muhammad. Maka ia disebut dengan Abu Muhammad. Kemudian yang kedua, istrinya yaitu Habibah bin Sahal bin Tha'labah bin Harith an-Najariyah al-Ansariyah. Tidak ada referensi menyebutkan bahwa ia memiliki anak dari pernikahannya dengan Habibah ini. Kemudian istri yang ketiga bernama Maryam al-Maghaliyah dari Bani Maghalah, yaitu satu klan kaum Ansor. Ibnu Hajar menyebutkannya dalam Al-Isabah, namun tidak menyebutkan nama anak-anaknya. Kemudian penulis buku ini menemukan anak-anaknya yang lain, namun tidak disebutkan atau tidak diketahui nama ibu mereka. Apakah ibu mereka itu adalah 3 istri Thabit atau yang lain? Di antara mereka adalah Abu Fadalah bin Thabit bin Qais, kemudian Qais bin Thabit bin Qais, Abdurrahman bin Thabit bin Qais, kemudian Abdullah bin Thabit bin Qais, Yahya bin Thabit bin Qais, dan yang terakhir Zainab binti Thabit bin Qais. Demikian pembacaan profil singkat tentang profil keluarga 30 sahabat Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Jasim Muhammad Badar. Kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan memberikan like, komentar, serta share video ini kepada teman kerabat dan saudara Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.